Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Selatan kebakaran. Dan ini terjadi di tengah ramainya isu pagar laut. Api disebut berasal dari korsleting di lantai 1 dan butuh lebih dari 20 mobil pemadam buat ngendaliin situasi. Menterinya langsung turun ke lokasi, tapi sampai sekarang belum ada kepastian soal penyebab pastinya. Beberapa orang mulai curiga, apakah ini cuma kecelakaan atau ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau benar ada kaitannya sama isu pagar laut, ini bakal jadi skandal besar atau cuma kebetulan belaka. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Gedung ATR BPN terbakar. Apakah ini hanya kebetulan semata atau ada perlawanan terkait viralnya kasus pagar laut dan sertifikat HGB belakangan ini teman-teman? Tunggu, aneh sih kalau kejadian ini hanya dibilang kebetulan saja teman-teman. Gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Tuliskan di kolom komentar. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja lihat video dari komentar netizen terkait terbakarnya kantor ATR BPN saat viralnya pagar laut dan HGB laut pesisir pantai Indonesia teman-teman. Terjadi kebakaran pada Kementerian ATR BPN pada tanggal 8 Desember 2025, yang mana api pertama kali diketahui muncul pada jam 23.09 di ruang humas lantai dasar. Pukul 23.17, pihak pemadam kebakaran tiba di gedung Kementerian ATR BPN dan kemudian segera melakukan pemadaman api, sehingga api berhasil dilokalisir pada pukul 23.45. Apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak pemadam kebakaran yang dengan cepat bisa sampai di gedung Kementerian ATR BPN dan segera memadamkan api. Semoga selalu diberikan keselamatan dan selalu diberikan berkat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sekarang kita kembali ke berita. Jadi diduga kebakaran terjadi karena adanya korsleting pada perangkat AC. Nah, dari kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya saja ada berkas-berkas yang terbakar dan dinilai kerugian negara sekitar 448 juta sekian. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kira-kira berkas apa yang terbakar? Guys, gedung Kementerian ATR BPN kebakaran kemarin. Tahu nggak kenapa? Ya tahu loh pasti. Untuk menutupi kasus akta tanah pagar laut dan juga yang digusur kemarin. Yang di Bekasi, yang di mana itu perumahan yang digusur, ada surat tanahnya, tapi kok bisa digusur? Termasuk yang di Banten. Ada surat tanahnya, tapi kok digusur? Ini nggak beres kementerian ini. Siapa yang ngasih dia duit? Pengusaha mana yang ngasih dia duit? Ya, jadi untuk menghilangkan jejak, untuk menghilangkan data, kebakaran lah alibi, dibakar sebenarnya, bukan kebakaran, dibakar. Sama kayak gedung Kejagung yang di Jakarta Selatan yang di Blok M kemarin itu. Banyak banget loh kasus yang di Kejagung itu, dokumen-dokumen kasus, rekaman percakapan melalui telepon di situ, pemerasan yang dilakukan pejabat di situ. Karena bos saya ini, saya pernah nemenin bos saya itu diperas di Kejagung. Saya masih tahu, masih ingat nama pejabatnya, saya tahu. Saya rekam waktu itu di HP saya. Saya waktu itu ikut bos saya. Dia minta mobil Hummer, minta duit, dan tinggal telepon aja kalau mau minta pesawat gitu, mau minta tiket pesawat gitu, kelas bisnis loh. Gitu. Jadi banyak banget Pak Prabowo, yang di belakang Pak Prabowo ini, pejabat-pejabat ini mafia. Dia memeras rakyat, memeras pengusaha tuh, terutama. Ada kasus sedikit diperas. Ya, udah tahu nih, makanya cepat kaya. Belum lagi kalau nota nih, sewa apa di upgrade lah nilainya. Udah paham kita. Halo guys, tadi malam 8 Februari 2025 terjadi sebuah peristiwa yang ya dibilang mengejutkan, tapi kok ya nggak terlalu mengejutkan ya, yaitu kebakaran yang melanda Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah,
menariknya adalah kebakaran ini terjadi di tengah isu yang mencuat terkait proyek pagar laut di wilayah perairan Tangerang dan Bekasi yang sedang ditangani oleh Kementerian ATR BPN ini. Ya, seolah ini mengingatkan kita pada kejadian beberapa waktu lalu ketika gedung Kejaksaan Agung tiba-tiba terbakar gitu ya, dan mengakibatkan banyak dokumen dan berkas-berkas yang hilang dan rusak lah. Nah, waktunya pun sama nih. Jadi waktunya terjadi di akhir pekan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat beritanya ya soal gedung ATR BPN ini, kebakaran terjadi sekitar pukul 11:09 di ruang humas lantai dasar gedung. Nah, gedung ini kan berlokasi di Jalan Sisingamang Raja nomor 2, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, saat ini tadi malam ini Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mengerahkan 21 unit pemadam kebakaran dan sekitar 80 personil lah. Nah, dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 00.35. Jadi nggak ada korban jiwa saat itu karena ya ruangan kosong lah, gedungnya kosong. Ya hampir tengah malam juga soalnya kan ya. Nah, tapi kerugian ini mencapai katanya sekitar 448 juta sekian. Nah, yang menarik adalah soal sebabnya nih kebakaran ini. Jadi sebabnya adalah korsleting listrik pada perangkat AC gitu. Nah, sementara Menteri ATR BPN Nusron Wahid menduga kebakaran disebabkan oleh komputer pegawai yang tidak dimatikan. Ini saya jujur aja nih, komputer ini nggak pernah mati sih. Selalu on 24 jam. Ya alhamdulillah nggak pernah terjadi kebakaran atau apapun lah, jangan sampai ya. Nah, kebakaran ini menarik perhatian orang karena terjadi bersamaan dengan mencuatnya isu pagar laut yang sedang ditangani oleh Kementerian ATR BPN. Jadi ini tentu saja menimbulkan banyak spekulasi. Meskipun Pak Menterinya sudah menyatakan bahwa kebakaran ini murni disebabkan oleh kesalahan teknis, ya sulit sekali untuk melihat fakta-fakta bahwa hal ini kok sepertinya agak mirip-mirip dengan kejadian di Kejaksaan Agung yang lalu. Ya, begitulah kondisi negara kita. Semoga saja kasus pagar laut, SHGB tetap berjalan dan bisa menemukan titik terang sehingga keadilan tetap berada di pihak yang seharusnya. Salam. Ya, pagi-pagi sambil ngopi baca berita yang beginian. Gedung Kementerian ATR BPN kebakaran di tengah carut marutnya kasus pagar laut yang entah sekarang tenggelam. Ini namanya lagu lama kaset kusut. Bukan kali ini saja terjadi. Kemarin-kemarin kan contohnya Kejagung kebakaran setelah banyak kasus korupsi. Sekarang kasus pagar laut. Tahu-tahu gedungnya BPN kebakaran. Luar biasa naga di negeri ini. Sekalinya ngamuk langsung nyemburin api. Wah, mantap. Dilalap habis barang bukti. Wah. Gedung Kementerian ATR BPN kebakaran. Waduh, sedangkan di situ banyak sertifikat, arsip. Aduh. Ada apa ya? Buat yang lain nih, kementerian yang lain hati-hati. Ini udah mulai jorok mainnya dia. Ya kan? Pokoknya hati-hati dah. Lu paham dah. Dulu kudu kejaksaan, ya kan? Gedung Kementerian ATR BPR kebakar. Kayak nonton film-film mafia ya. Di balik kasus yang begitu dahsyat, mega kasus yang muaranya ada di Kementerian ATR BPN. Kemudian tiba-tiba gedungnya terbakar. Saya sebenarnya tidak mau suzon, tidak mau berprasangka buruk. Tapi logika bodoh saya dan logika masyarakat awam itu memaksa pasti ada sesuatunya di balik ini. Pemerintahan Prabowo begitu berat. Saya jadi kasihan dengan presiden saya ini.
menghadapi kabinet-kabinet yang bukannya mengabdi kepada presiden, tetapi malah mengabdi kepada orang-orang lain. Masyarakat juga sudah tahu hal ini. Makin berat. Uang tidak ada, timnya seperti ini. Dan kalau ini benar, kebakaran ini disengaja, berarti banyak sekali orang-orang dalam Kementerian ATR BPR yang harus dibersihkan oleh pemerintahan Prabowo. Dan kalau melihat situasi seperti ini, mau tidak mau masyarakat harus solid, mendukung penuh, bau-membau, membackup pemerintahan Prabowo ini. Kalau enggak, Indonesia terancam. Gedung Kementerian ATR BPN kebakaran, teman-teman. Kok bisa banget ya bertepatan dengan kasus banyaknya sertifikat yang muncul di laut, di hutan? Apakah ini dugaannya untuk menghilangkan jejak kejahatan oligarki di ATR BPN? Ini mirip-mirip dengan kondisi kebakaran Kejagung ya, yang waktu itu ada kasus penghapusan red notice Joko Chandra yang melibatkan 2 jenderal polisi. Dan juga waktu itu yang menangani adalah Sambo, teman-teman. Sambo mengatakan bahwa kebakaran Kejagung disebabkan oleh kuli bangunan. Ya, mudah-mudahan aja bakaran ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbuka jelas siapa penjahat sesungguhnya. Breaking news, kantor apa tadi? Kementerian ATR BPN kebakaran. Aduh, drama lama, hilang berkas. Itu drama lama, Bapak, Ibu, ya, drama lama. Ayo Pak Prabowo, katanya mau bersih-bersih, katanya mau reshuffle kabinet, ya yang dablek, yang nakal. Nah ini. Soal pagar laut, teman-teman harus tahu ini. Dugaan saya, pemerintah bukannya nggak tahu siapa aktor di balik pemagaran laut, tapi pura-pura nggak tahu. Ini bukan juga persoalan lambat atau cepat, tapi memang sengaja dugaan saya diperlambat untuk mencari aktor siapa yang bisa dikorbankan. Karena dalam kasus ini nggak akan mungkin sampai ke ujungnya, ke bosnya nggak akan mungkin. Jadi masih mencari siapa yang bisa dikorbankan untuk mengulur waktu lah, supaya kondisi masyarakat udah mulai reda gitu ya, nggak semakin meningkat tensi politiknya. Di pemerintah ini kan kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, bener nggak? Ya, itulah teman-teman komentar cerdas dari para netizen. Masa iya sih ini kebetulan, teman-teman? Kalau emang ada yang bilang, ah bang ini cuma kebetulan, masa iya sih kebetulannya di tengah viralnya kasus pagar laut atau SHGB yang sedang diproses oleh Menteri ATR BPN Nusron, sampai beliau turun dan meninjau langsung ke lapangan dan sudah mencabut sertifikat yang sah untuk dicabut kembali kesahannya dan dikembalikan ke masyarakat. Oke lah, misalkan tidak ada berkas yang terbakar, alhamdulillah aman. Tapi ini tuh teguran, teman-teman. Teguran daripada oligarki, teman-teman, kepada Menteri BPN atau Bapak Nusron Wahid. Saran saya, jangan gentar Pak Nusron. Masyarakat ada di belakang Bapak. Terus tegakkan kebenaran. Oke teman-teman, gimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.